Terus terang, Mami sebetulnya sudah nggak suka sama dia. Begitu dapat Tony, dia menendang kamu. Terus, waktu dia mau menyambar Teddy, kamu dia peralat supaya membunuh Tony. Setelah gagal mendapatkan Teddy, dia kesal dan dendam. Terus dia kembali sama kamu, supaya kamu membunuh Teddy. Sekarang dia kabur. Pasti dia sudah mendapatkan sasaran lain, yang kaya, yang bisa memberinya kemewahan. Sedangkan kita, begitu Teddy pulang ke Jakarta dengan membawa bukti tentang Mami, kemewahan yang kita harapkan tinggal impian kosong. Kita masih punya harapan, Mam. Mimpi yang paling bodoh adalah mimpi di luar tidur. Mami ingat, Mami masih punya saudara kembar, Tante Ira. Apa yang bisa dia lakukan? Dia kan sudah lama meninggal. Sekarang saya mau tanya, Mami masih punya nggak foto yang berduaan bersama Tante Ira? Untuk apa? Kalau memang benar Teddy akan membawa bukti dari Hong Kong tentang Mami, itu akan ada gunanya. Loh, kamu kok pulang nggak bilang-bilang? Ya takut telepon kamu disadap. Terus gimana? Sukses. Saya berhasil mengumpulkan fakta untuk yakinin Papa kalau Astrid itu Olga, germo di Hongkong. Dan satu lagi, Jerry itu anaknya Olga. Gila. Gimana, Gondo? Di tahanan polisi. Alhamdulillah. Waktu malam kamu pergi, dia mau membunuh saya. Dia kira saya itu kamu. Untung Simon teriak. Sekarang kamu aman kan? Iya, aman sih aman. Tapi saya lebih suka dia bebas. Karena saya butuh dia untuk mencari Papa. Kapan kamu pulang dari Hong Kong? Baru aja, Tante. Saya langsung dari airport kemari. Dan semuanya beres berkat bantuan Tante dan Sylvie. Alhamdulillah. Beres sih beres. Tapi kamu harus kerja keras untuk cari Papa. Saya akan selesaikan semuanya malam ini. Saya akan kasih semua bukti-buktinya. Dan begitu semua urusan ini beres, saya akan pancing Tini ibunya Gondo untuk keluar dari persembunyiannya. Sampai kapan kita bersembunyi begini? Bukan kita, tapi Mas. Karena saya harus kerja. Iya, maksud saya, sampai kapan saya disekap dalam rumah ini terus-terusan begini? Sampai saya yakin tidak ada orang yang merampas Mas dari saya. Saya sendiri jadi bingung. Apa yang diharapkan orang dari saya? Saya merasa tidak punya apa-apa. Tini tidak membutuhkan harta Papa. Dia hanya membutuhkan status bahwa dia punya suami. Kalau memang hanya itu yang dia perlukan, dia pasti akan menghindar terus dari dunia luar. Vivi rasa ide Teddy akan bisa memancing Tini keluar dari persembunyiannya. Bagaimanapun juga, dia pasti merindukan anaknya. Bajingan itu boleh mimpi dia bisa menikah dengan saya. Hah. Foto-foto ini bisa menghancurkan mimpinya. Ted, Papa sebenarnya harus banyak terima kasih sama kamu.
Sekarang Papa mau ke sana. Saya ikut, Pak. Ayo. Oh, jadi Anda sudah dapat bukti-bukti nih tentang Olga. Silakan, silakan. Oh ya, sebelum kita bicarakan tentang bukti-bukti yang dibawa Teddy dari Hong Kong, saya perkenalkan dulu keponakan saya, Jerry. Keponakan? Yang dulunya Anda kenal sebagai sepupu Mona. Dia anak almarhumah Olga, saudara kembar saya. Ya, dia menempuh jalan hidup yang sesat, menjadi kermo di Hong Kong. Dia meninggal tidak lama setelah Jerry terlibat dengan Mona dan menyusul Mona ke Jakarta. Jerry, tolong ambilkan foto mama kamu yang lagi berdua sama tante ya. Baik. Dunia ini memang kecil, dan dalam era globalisasi ini malah jadi terasa makin kecil. Terima kasih. Kami kembar, tapi sifat kami bertolak belakang. Olga bebas dan pemberontak, sedangkan saya orang kuno. Saya nggak tahu bagaimana caranya saya harus minta maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Saya bisa mengerti bahwa kalian berdua kaget sewaktu menganggap saya Olga. Tapi sekarang Olga sudah meninggal. Dan kami sudah menguburkan aib keluarga kami bersama jasad Olga. Sebenarnya, Tony sepupu saya. Kenapa nggak ngomong dari dulu? Antara almarhumah Olga dan almarhumah maminya Tony tidak pernah ada kedekatan. Mereka seperti tidak mau saling kenal. Saya tidak mau Tony juga bermusuhan dengan Jerry. Karena itu, semua rahasia ini saya pendam sendiri. Keluarga kita memang ruwet, Om. Dan hubungan kamu sama Mona membuat semuanya jadi semakin ruwet. Terus terang, saya datang ke Jakarta selain kangen sama Tony, saya juga ingin menjauhkan dia dari Mona. Mona itu mata duitan. Dia yang menghasut Tony untuk bercerita jelek tentang Teddy. Di mana dia sekarang? Sudah saya usir. Saya sudah mencoba untuk menyadarkannya, tetapi percuma. Dia tidak bisa menghilangkan watak aslinya. Bagi saya, keluarga Surya Kusuma adalah keluarga saya juga. Saya tidak mau keharmonisan keluarga ini dirusak oleh siapapun juga. Kalau Jerry macam-macam, akan saya usir juga. Maafkan saya telah salah menilai kamu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita semua justru harus bersyukur bahwa semuanya ini menjadi gamblang. Istilah politisnya transparan.
Sekarang semuanya jadi lebih jelas. Kalau Gondo memang membunuh saya. Karena dia pikir kalau saya udah nggak ada, dia lebih gampang deketin kamu. Lantas, bagaimana cara kamu mancing Tini keluar dari persembunyiannya? Saya sudah sampaikan ke Kapten Gatot, dan dia mendukung saya sepenuhnya. Besok, berita penangkapannya Gondo akan masuk di koran. Ada apa, Mas? Gondo ditangkap polisi. Dia dituduh membunuh. Ini yang saya khawatirkan sejak dulu, Mas. Tapi biar aja. Biar dia ditangkap polisi. Biar dia kapok. Biar dia sadar. Supaya dia bisa jadi orang baik-baik. Kita harus menengok dia. Enggak, Mas. Jakarta sudah nggak aman buat kita. Saya ingin hidup tenang. Jadi kamu mau biarkan anak kita begitu saja? Dan tidak ada niat untuk menengok anak kita? Dia itu kan dekat sama eyangnya. Nanti saya akan tulis surat sama ibu. Minta supaya ibu yang jenguk dia di tahanan. Supaya ibu bisa kasih kabar keadaan Gondo sama kita. Gusti, dosa apa saya ini? Sampai cucu saya Gondo jadi penjahat seperti ini. Mudah-mudahan orang-orang sedesa ini tidak tahu kalau Gondo ditangkap polisi. Biarlah mereka tetap ingat sama Gondo. Gondo yang waktu kecil sangat lucu. Gondo yang waktu masih kecil dia punya cita-cita jadi polisi. Gusti. Apa yang kita lakukan setelah dewasa kadang-kadang jauh dari apa yang kita cita-citakan di masa kecil. Apa cita-cita kamu dulu? Saya ingin hidup bahagia. Tapi kenyataannya, saya punya suami penjudi. Dan seluruh harta warisan saya dia habiskan. Setelah saya tidak punya apa-apa, dia mencampakkan saya. Padahal saya sangat mencintai dia. Jalan hidup kita hampir sama. Istri saya mencampakkan saya. Dan membawa pergi anak kami satu-satunya. Karena masalah keuangan juga. Bagi dia, harta adalah segalanya. Makanya dia ingin bebas dari saya. Padahal saya juga sangat mencintainya. Saya nggak tahu apa yang diinginkan perempuan dari sebuah pernikahan. Saya pernah bilang sama teman saya yang barusan memperkenalkan kita. Di mana-mana wanita normal menginginkan rasa aman secara materi dan hidup terhormat dalam masyarakat. Bagaimana kalau kamu bertemu dengan laki-laki yang bisa memenuhi keinginan itu? Kalau dia juga menyukai saya, dia akan saya pertimbangkan untuk menjadi calon suami. Bagaimana kalau saya mendaftarkan diri, dipertimbangkan sebagai calon? Asal Om bisa menerima kenyataan bahwa calon punya kemungkinan untuk gagal. Saya siap untuk risiko itu.
Nggak usah diingat-ingat, Mas. Mas kan tahu, setiap kali Mas mencoba ingat-ingat sesuatu, pasti Masnya pusing. Kalau udah gitu, semalaman Mas nggak bisa tidur. Iya sih. Nggak usah diingat-ingat. Ayo kita makan, Mas. Ini udah malam. Masih ada. Saya rasa sudah waktunya saya tidak makan malam di sini lagi. Kenapa? Sudah mulai bosan dengan masakan saya? Bukan begitu, tapi saya bosan bolak-balik dari rumah saya ke sini, lalu apa? Pulang lagi. Sebaiknya kita menikah saja. Toh tadi udah bisa menerima kamu sebagai calon ibu tirinya. Begitu kamu menikah sama saya, kamu pindah ke rumah saya, lalu Teddy tinggal di sini saja. Saya sih sudah siap. Tapi bagaimana dengan Teddy dan Sylvia? Kapan mereka menikah? I don't know. Maafkan saya. Saya menghambat jalan hidup kamu. Saya rela kalau kamu menikah dengan gadis lain. Jangan bicara soal itu. Saya kan udah bilang ke kamu, saya hanya akan menikah dengan kamu atau saya tidak menikah sama sekali. Kenapa? Kenapa kalian mau menghancurkan masa depan kalian sendiri? Untuk sesuatu yang sudah semakin tidak jelas. Mama sadar bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Sekarang Mama bisa menerima semua ini dengan pasrah. Mama jangan menyerah. Saya akan menemukan Papa dimanapun dia berada. Kenapa kamu? Tadi saya terima surat dari Ibu. Kita disuruh ke desa, Mas. Ibu sudah tidak kuat jalan lagi. Rematiknya semakin parah. Sehabis pulang dari Jakarta nemui Gondo di tahanan. Ibu kamu menceritakan apa tentang Gondo? Gondo baik-baik aja. Dia banyak cerita sama Ibu. Mana suratnya? Ya, sudah saya buang, Mas. Kapan kita menengok Gondo? Saya kepingin melihat sendiri keadaan anak kita. Untuk apa? Gondo bukan lagi seperti yang dulu. Demi perempuan namanya Sylvia. Dia tega mau memisahkan kita. Loh, kamu kan dulu pernah bilang kalau Susnana mau memisahkan kita. Sylvia juga kamu bilang mau memisahkan kita. Sekarang kamu bilang kalau anak kita sendiri justru tega mau memisahkan kita. Ada apa sih ini sebenarnya? Percuma saya ceritakan. Nanti Mas makin bingung.
Justru kamu yang membuat saya semakin bingung. Kamu pikir kamu berhak mengatur hidup gue? Jangan besar kepala. Mau besar kepala, ke mau tidak, itu urusan gue. Teddy sudah kembali dari Hong Kong. Dia membawa bukti tentang ibu kamu. Dan Surya Kusuma akan menendang kalian. Gue menolak untuk memberi kamu uang, bukan karena gue besar kepala. Kamu salah perhitungan, Mona. Mami sebentar lagi akan menikah dengan Surya Kusuma. Dan status saya sekarang keponakan Mami. Dan begitu mereka menikah nanti, kami semua akan pindah ke rumah Surya Kusuma. Dan Teddy akan pindah ke rumah almarhum suami kamu. Bagus. Gue udah gak berminat. Kalau cuma soal duit, gue sudah punya pohonnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil kamu dari saya. Walaupun orang itu bisa memberikan pohon uang yang bisa kamu panen setiap saat. Kalau lu masih mengganggu, gue bisa menanjangi kalian semua di depan Surya Kusuma. Dan lu sama ibu lu bisa menjadi gembel. Kamu jangan coba-coba mengancam saya. Apa kamu pikir saya tidak bisa membuka borok kamu ke laki-laki yang merah kamu? Hah? Silahkan aja. Dia udah tahu semuanya. Dia juga punya dendam terhadap masa lalu. Di saat dia jatuh bangkrut, istrinya membawa kabur anak mereka satu-satunya. Dan karena dendam itu dia bekerja keras. Sekarang dia sudah menjadi orang kaya. Dia suka humor. Dan dia akan tertawa kalau kamu cerita sama dia tentang gue. Sekarang lebih baik lu pulang ke rumah ibu lu. Karena cuma dia yang bisa ngomong elu kalau lu nangis. Terima kasih.
Selamat malam, Bu. Selamat malam. Dia terlalu banyak minum, Bu. Bos menyuruh saya langsung mengantar dia pulang. Ini kuncinya, Bu. Terima kasih ya, Dek ya. Permisi, Bu. Ya. Sebagai perempuan, Mami tega menghancurkan hidup laki-laki yang membuat Mami melahirkan kamu di dalam kemiskinan. Tapi Mami tidak rela anak Mami dihancurkan oleh orang lain, apalagi perempuan. Siapapun perempuan itu. Ya, halo. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi juga. Gimana? Tidurnya nyenyak? Lamaran kamu membuat saya tidur nyenyak sekali. Kamu sendiri gimana? Saya nggak bisa tidur. Mikirin kamu. Pasti ngebayangin yang bukan-bukan, iya kan? Iya sih. Oh ya, terus rencana kamu siang ini apa? Pergi ke kantor catatan sipil. Mengurus persiapan pernikahan kita. Rencananya sih nggak ngundang siapa-siapa. Habis menikah, malamnya makan di restoran di tempat pertama kali kita berkenalan. Terus langsung ke airport, terbang untuk bulan madu. Gimana? Setuju? Oke, bye. Mwah. Ada Nyonya Olga? Maksud saya Nyonya Astrid. Nyonya sedang keluar, katanya sedang mempersiapkan untuk pernikahannya Sabtu. Oh ya? Anaknya? Jerry mana? Jerry masih tidur. Biasanya kalau lagi tidur nggak mau diganggu tuh. Mana siapa ya? Saya Mona. Tolong bilang sama nyonya kamu, kalau mereka mau hidupnya tenang, anak yang namanya Jerry itu jangan boleh ganggu saya lagi. Karena hari Sabtu ini saya juga akan menikah. Ngerti? Ngerti.
Olga? Masih ingat saya? Mantan suami kamu yang kamu tinggalkan karena tidak punya uang. Saya jadi kasihan sama kamu. Setelah lebih dari 20 tahun, kamu masih saja tidak bisa membedakan saya dengan almarhumah saudara kembar saya. Bagaimana dengan anak kita, Jerry? Pasti dia sudah besar sekarang. Papi. Anak kamu juga sudah besar. Jerry, bilang apa dong sama papi kamu? Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Kalau sebelumnya saya tahu Mas Pram punya anak seusia saya, pasti kita tidak akan jadi menikah. Atas nama seluruh keluarga, saya ucapkan selamat atas pernikahan Anda dengan Mona, mantan menantu saya. Terima kasih. Saya sudah mendengar semuanya dari Mona. Juga tentang musibah yang menimpa putra Anda. Papi juga turut berduka cita atas meninggalnya mami kamu. Semoga kita bisa bersahabat, ya. Kalau ada apa-apa, hubungi papi. Selamat menikmati makan malam. Saya dan Mona akan menikmati bulan madu kami. Selamat malam. Thank you.